Terima kasih MC Kadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman yang berada di Indonesia Barat dan di Indonesia Tengah. Dan selamat siang untuk teman-teman yang berada di Indonesia Timur. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Teman-teman apa kabar? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat ya semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya juga ingin menyapa. Selamat pagi dan selamat bergabung kepada yang terhormat Chairperson dari The Body Shop Indonesia, Ibu Suzy Hutomo, dan yang kami hormati Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Cendrawasih, Bapak Dr. Samuel Peter Irap, SKM MPH, yang sudah berkenan memberikan sambutan dan dukungan pada agenda kita kali ini, dan juga yang kami hormati kedua narasumber kita yang luar biasa yang sudah ada hadir ya di tengah-tengah room Zoom meeting ini, dan juga yang kami hormati dan tentunya yang amat sangat kami banggakan 360 para peserta webinar yang sudah berkenan hadir baik di room Zoom maupun yang hadir di channel YouTube Rumata Art Space. Dan dengan antusias pada kesempatan kali ini saya Titi Iswanti Auvelia merasa sangat bersyukur bisa terlibat, bisa mengambil bagian pada webinar ini untuk memandu berlangsungnya pemaparan materi hingga sesi. Nah, teman-teman semua, seperti tadi yang sempat diulas oleh MC kita, Kadian ya, bahwa webinar Ghost to Campus dengan tema kita, kali ini, orang bisa lawan kekerasan seksual di kampus, ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan literasi tentang kekerasan seksual di dunia kampus, mendorong lahirnya sebuah sistem atau ruang aman dan nyaman dari kekerasan seksual, dan ada tumbuhnya agent of change dari sivitas akademi yang konsisten, serta berkomitmen untuk mengawal dan mewujudkan kampus dari kekerasan seksual. Nah, sebagaimana teman-teman amati dari berbagai pemberitaan, baik di media sosial, belakangan ini teman-teman banyak sekali disuarakan, digaungkan tindakan kekerasan seksual. Ada kekerasan seksual yang terjadi pada anak di mana anak tersebut diperkosa secara bergilir oleh keluarganya. Ada pula seorang gadis yang sekaligus juga sebagai mahasiswi diperkosa oleh pacarnya sendiri hingga melakukan abortus. Dan yang sedang viral dan marak beritanya baru-baru ini adalah seorang calon wisudawan yang namanya dicoret dari daftar yudisium oleh karena yang bersangkutan melaporkan tindakan kekerasan seksual yang dialaminya selama berkuliah. Nah, dari fenomena-fenomena ini menggugah nurani kita, membangunkan kesadaran kita bahwa bisa jadi fenomena kekerasan seksual ini lebih banyak daripada yang digaungkan, lebih banyak yang terjadi daripada yang terlaporkan. Berdasarkan peristiwa-peristiwa ini, teman-teman semua, maka kekerasan seksual bisa saja terjadi di ranah domestik maupun publik, bahkan tidak terkecuali di institusi pendidikan, yakni di lingkungan kampus yang idealnya yang kita pahami, lingkungan kampus ini adalah tempat untuk belajar berkehidupan, berkemanusiaan, aman, nyaman, di mana tempatnya mahasiswa untuk mengembangkan diri, untuk belajar lebih banyak. Namun justru menjadi tempat di mana nilai-nilai kemanusiaan direnggut dan dilanggar. Nah, dikutip dari komnasperempuan.go.id, teman-teman, sepanjang tahun 2015 sampai 2020, Komnas Perempuan ternyata mendapatkan 27% aduan kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dari keseluruhan pengaduan yang terjadi di lembaga pendidikan. Dan ternyata data ini diperkuat lagi dengan hasil survei Kemdikbudristek di tahun 2019 bahwa kampus ini menempati urutan ketiga lokasi terjadinya tindak kekerasan seksual di tahun 2019. Dan hasil penelitian lain menyebutkan di tahun 2014, teman-teman, 40% dari 304 mahasiswa pernah mengalami kekerasan seksual. Dan di tahun 2021, masih dikutip dari komnasperempuan.go.id, BEM Visip Universitas Mula Warman melakukan survei yang hasilnya bahwa
92% dari 162 responden mengalami kekerasan seksual di dunia cyber. Dan catatan pentingnya adalah kebanyakan korban kekerasan seksual adalah perempuan. Nah, sebagai informasi tambahan untuk teman-teman semua, pada tanggal 31 Agustus 2021 yang lalu sudah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau yang disingkat sebagai PPKS di perguruan tinggi. Tentunya ini merupakan nafas segar dan banyak mendapatkan sambutan serta tanggapan yang positif karena hal ini merupakan langkah maju untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, nyaman tanpa kekerasan seksual. Nah, dalam kasus kekerasan seksual ini, teman-teman semua umumnya pelaku memiliki posisi yang dominan, sementara korban berada dalam posisi yang rentan. Nah, lalu bagaimana nih nasib para korban pelecehan seksual di kampus? Apakah mereka mampu menyuarakan hal-hal yang menimpa dirinya? Apakah nantinya para korban ini akan mendapatkan keadilan? Ataukah kemana sih mereka, para korban kekerasan seksual di kampus ini mengadu? Ataukah mereka nanti dengan rasa kecemasannya, ketakutannya, traumanya, mereka akan mendapatkan dukungan atau sebaliknya, justru sanksi sosial. Atau bahkan para korban ini harus dipaksa berdamai dengan kondisinya hanya demi untuk menjaga nama baik institusi. Kemudian bagaimana dengan pelaku? Apakah ada sanksi dan hukumannya? Dan bagaimana cara mencegah hal ini terjadi? Bagaimana upaya melindungi dari kekerasan seksual? Nah, teman-teman, itulah semua yang akan kita bahas pada webinar kali ini bersama kedua narasumber kita yang luar biasa. Nah, lalu teman-teman semuanya, apa yang bisa kita lakukan saat ini? Dengan teman-teman yang hampir 400 orang, alhamdulillah bergabung dalam webinar ini, kehadiran teman-teman di seri webinar kali ini telah mendukung gerakan anti kekerasan seksual agar perempuan Indonesia terlindungi dan terbebas dari kekerasan seksual yang sering terjadi di kampus. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita berikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada The Body Shop Indonesia dan Makassar International Writers Festival bersama para mitra nasional dan lokal di Indonesia, termasuk Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Cendrawasih, karena telah memulai gerakan ini dengan berkolaborasi dan bekerja bersama untuk memulai kampanye dan seri webinar nasional yang diselenggarakan dengan tema Orang Bisa Lawan Kekerasan Seksual di Kampus. Stop Sexual Violence, semua peduli, semua terlindungi. Nah, teman-teman, agar gerakan ini mendapat dukungan yang lebih banyak lagi, maka bagi teman-teman yang ingin mendokumentasikan agenda ini di media sosial masing-masing, dapat menyertakan hashtag TBS Fight for Sisterhood, hashtag TBS Goes to Campus, hashtag Gerak Bersama, hashtag Sahkan RUU PKS, hashtag 16HA-KTP, hashtag Makassar Writers, hashtag MIWF, dan mention akun media sosial di Instagram, @MakassarWriters, @TheBodyShopIndo, @TheBodyShopIndo.impact, dan di Twitter, @MakassarWriters. Dan kembali lagi saya mengingatkan bahwa webinar ini hanya salah satu bagian dari kampanye kita yang merupakan gerakan bersama, gerakan anti kekerasan seksual. Setelah webinar ini, kita akan melanjutkan kembali dengan sejumlah kegiatan yang diantaranya adalah Youth Bootcamp, di mana nantinya akan dilakukan penyusunan buku saku anti kekerasan seksual. Dan di sini jika teman-teman tertarik ikut kampanye ini, silakan untuk menghubungi panitia. Mudah-mudahan teman-teman semuanya berkenan dan berkenan untuk terlibat dan mengambil bagian pada gerakan anti kekerasan seksual. Baik teman-teman, tidak perlu berlama-lama, mari kita bahas tuntas, kupas secara mendalam tentang kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara menolong korban, dan bagaimana cara kita menunjukkan kepedulian kita kepada para korban. Semoga kampus kita aman dari kekerasan seksual. Nah, untuk itu tidak berpanjang lebar, saya ingin memperkenalkan para narasumber kita yang luar biasa. Siapakah para narasumber kita?
Tentunya teman-teman udah pada tahu ya, sudah pada lihat flyers-nya. Ya, baik. Narasumber kita pada pagi hari ini yakni ada Kak Rostini Anwar SIKOM MIKOM. Beliau adalah narasumber utama pada webinar kita kali ini. Beliau kesehariannya aktif sebagai dosen komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Cendrawasih, dan juga beliau aktif sebagai dosen di Universitas Sains dan Teknologi Jayapura Papua dan di Universitas Terbuka. Selain itu, beliau juga merupakan peneliti yang handal untuk ilmu sosial dan literasi di Universitas Cendrawasih. Selain keseharian beliau juga aktif berorganisasi di Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia Papua, dan juga di Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Papua, dan di Himpunan Mahasiswa Islam Papua, serta di Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Papua. Moto hidup yang beliau pegang adalah, keren banget ini ya teman-teman semua, apa arti ijazah yang bertumpuk jika kepedulian dan kepekaan tidak ikut dipukul. Ya, itu sekilas tentang narasumber pertama kita. Kemudian narasumber berikutnya adalah narasumber yang berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Cendrawasih. Beliau adalah Kak Fajrin Violeta SKM MKM. Beliau lahir di Jayapura 30 September di tahun 1993, dan saat ini beliau beraktivitas sebagai dosen dan peneliti di Promosi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Cendrawasih. Selain itu, beliau juga aktif sebagai anggota Pusat Studi Penelitian, Pengabdian, dan Pengembangan Kesehatan di Universitas Cendrawasih, dan sebagai anggota pengurus Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia di PPKMI Papua. Moto hidup yang dipegang oleh beliau adalah, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Ya, begitulah dua CV atau perkenalan singkat kita dengan dua narasumber. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya bersama narasumber kita, Kak Fajrin, dengan topik upaya pencegahan kekerasan seksual. Kami persilahkan kepada Kak Fajrin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya cek sound dulu, kedengaran ya? Jelas suara saya? Terdengar jelas. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang. Pertama-tama kita harus apresiasi ya, ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk panitia penyelenggara yang sudah menyediakan kita ruang dan waktu untuk saling sharing isu yang sekarang sedang trending ya, naik di semua sosial media dan banyak dibahas. Kepada The Body Shop Indonesia dan kemudian MIWF, kita ucapkan terima kasih, dan juga dari Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Uncen yang sudah mendukung kegiatan ini. Untuk materi saya sebenarnya tidak jauh beda dengan yang sudah disampaikan oleh Kak Ros ya. Cuman saya berusaha untuk mengarahkan kita, teman-teman mahasiswa yang sebagai agent of change, bagaimana atau apa yang bisa kalian lakukan untuk mencegah kekerasan seksual di kampus atau di perguruan tinggi. Oke, slide. Nah, saya mulai dengan kalimat ini ya. Ini saya ambil dari Komnas Perempuan. Jadi kekerasan seksual menjadi lebih sulit untuk diungkap dan ditangani dibanding kekerasan terhadap perempuan lainnya, karena sering dikaitkan dengan konsep moralitas masyarakat. Nah, perempuan ini dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan, karenanya ia kemudian dipandang menjadi aib ketika mengalami kekerasan seksual, misalnya perkosaan. Nah, korban juga sering disalahkan sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. Inilah yang membuat perempuan atau korban-korban seringkali untuk bungkam. Seringkali kasus itu tenggelam atau seringkali kasus itu berakhir damai katanya, itu ya karena ini. Jadi selalu kekerasan kalau secara umum ya, misalnya KDRT dia dipukul, itu mungkin dia akan dengan mudah untuk speak up, untuk melapor. Tapi kalau sudah ada unsur seksual di situ, ini kan sensitif ya, itu yang biasanya menahan diri para korban tidak mau melapor. Banyak hal yang dia pertimbangkan, belum lagi semua aib-aib, cap-cap negatif yang akan ditujukan kepada dia. Nah, inilah yang membuat dia menahan diri, dan inilah juga yang membuat kasus kekerasan seksual itu tidak banyak dibahas. Makanya sekarang
setelah ada 1-2 kasus yang berani diangkat, akhirnya yang lain pun ikut bersuara. Kalau tadi dikatakan sama Kak Ros ya, fenomena gunung es, jadi memang betul seperti itu. Yang kelihatan di atas itu sedikit, tapi di bawah itu banyak sekali kasus-kasus yang tidak terungkap. Nah, mungkin di sharing saya kali ini berusaha untuk mengarahkan supaya kita semua ini merubah pola pikir itu. Ya, jadi perbuatan kekerasan seksual dari korban itu jangan selalu kita salahkan mereka. Jangan selalu kita kaitkan dengan aib, ya. Mereka itu butuh dukungan, bukan butuh nasihat lagi atau penilaian dari kita. Next. Kita mulai dari data dulu, sudah juga disebutkan oleh Kak Ros tadi. Jadi WHO itu mengestimasi 1 dari 3 perempuan. Ini menjadi subjek kekerasan fisik dan juga seksual. 1 dari 3 loh. 1 dari 3 itu berarti 30% lebih. Ini bukan angka yang sedikit. Dan mereka itu menjadi korban dari pasangannya maupun yang non-pasangan ya. Dari pacar, dari suami, maupun dari orang-orang asing di sekitarnya dia. Data kedua dari Komnas Perempuan, dia menyebutkan di perguruan tinggi, sudah 27% yang mengadu tentang mengalami kekerasan seksual. Dari periode 5 tahun, dari 2015 sampai dengan 2020. Nah, ini juga dikuatkan dengan surveinya Mendikbud ya, tahun 2019, bahwa kampus yang seharusnya menjadi tempat kita mengenyam pendidikan, kampus yang notabene-nya isi-isinya adalah orang-orang akademisi, ya, orang-orang yang beretitut seharusnya, tetapi justru menempati tempat ketiga terjadinya kekerasan seksual, ya, setelah jalanan dan juga transportasi umum. Nah, ini juga yang kita mau patahkan semua pemikiran-pemikiran kunonya kita, yang selalu berpikir bahwa kekerasan seksual itu terjadi di tempat-tempat gelap, tempat-tempat sepi, ya, yang keliaran malam, makanya jadi korban. Nah, itu tidak seperti itu lagi. Tempat-tempat umum pun menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual. Jadi sekarang kasusnya semakin liar, ya. Boleh lanjut? Nah, kita coba antar sedikit ya, definisi kekerasan seksual. Jadi saya ambil 2 definisi dari WHO sama Komnas, yang sebenarnya mirip ya. Lihat yang saya beri warna merah. Kekerasan seksual dari WHO dulu adalah setiap tindakan upaya untuk mendapatkan tindakan seksual atau tindakan lain yang ditujukan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, ya, tanpa memandang hubungan dengan korban dalam bentuk apapun. Tadi Karo sudah bilang kan, yang menjadi pelaku keluarganya, tetangganya, dosennya, jadi tidak memandang hubungan. Dan di sini ada unsur paksaan. Jadi tidak sama juga dengan definisi Komnas Perempuan, secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang. Cuman kalau di Komnas ini dia menyebutkan lebih detail ya. Ada perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, atau tindakan lainnya yang berkaitan dengan nafsu seseorang, nafsu seksual. Yang di bawah, yang kotak warna kuning, itu hanya sebagian kecil saya ambil dari Komnas Perempuan. Kalau bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sudah bermacam-macam. Mungkin yang kita tahu selalu yang kategori paling beratnya tadi, yang perkosaan itu. Tetapi sebenarnya banyak sekali macam-macam kekerasan seksual yang terjadi di sekitarnya kita ya. Seperti poin yang kedua, intimidasi seksual, termasuk ancaman atau percobaan perkosaan. Jadi percobaan belum terjadi perkosaannya itu sudah termasuk kekerasan seksual. Intimidasi ini bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung, melalui perkataan, ataupun melalui chat. Misalnya yang sering terjadi ya, pacar yang memaksa pasangannya untuk kirim foto, ya, apalagi foto yang tanpa busana misalnya. Terus kalau tidak dikirimkan nanti diancam ABCD. Nah, itu juga termasuk kekerasan seksual. Hal-hal kecil seperti itu yang teman-teman perlu sadari terjadi di sekitarnya kita. Dan itu perlu concern, perlu perhatian kita. Jangan yang kita pandang hanya kasus-kasus perkosaan saja, tapi banyak kasus-kasus kecil yang kalau tidak segera dilaporkan, si pelaku itu akan merasa dia tidak ada masalah. Jadi pola pikirnya seperti ini loh. Mulai dari awal dia mengintimidasi, meminta foto-foto tanpa busana, ya, merayu-rayu. Kalau kalian tidak segera melapor dengan kejadian seperti itu, dia akan merasa bahwa ini aman-aman saja. Maka akan terus berlanjut sehingga sampai dengan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang lebih parah, sampai dengan perkosaan. Lanjut. Nah, dampak kekerasan seksual ini secara garis besar, secara fisik dan juga psikologis ya. Kalau kekerasan seksual ya pastinya bisa terjadi
penyakit infeksi menular seksual atau menjadi luka mungkin di organ-organ seksual ya bagi korbannya. Kemudian misalnya terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, yang ujung-ujungnya dia akan dipaksa aborsi ya. Seperti kasus yang disebutkan tadi, yang sekarang juga banyak diangkat di sosial media itu ya, korban dari oknum polisi. Nah, itu kan dipaksa aborsi. Aborsi pun untuk perempuan itu adalah suatu tindakan yang beresiko. Kalau misalnya terjadi perdarahan dan seterusnya, bisa mengancam nyawa perempuan. Jadi bukan hal main-main dampak dari kekerasan seksual ini. Terus kalau misalnya kehamilannya ini tidak dia aborsi, ya ada juga risiko yang bisa timbul. Kondisi dia masih muda, masih di bawah umur, mentalnya dia tertekan karena dibilang ini hamil di luar nikah, itu anak haram dan seterusnya. Itu bisa bikin dia stres. Selama kehamilan dia, mungkin dia tidak memperhatikan dengan baik. Nah, ini bisa berisiko ke calon bayi ini, calon penerus generasi kita. Risiko prematur, ya, kelahiran prematur, atau berat badan bayi lahir rendah, dan seterusnya. Jadi sebenarnya kita harus melihat bahwa dampak kekerasan seksual ini luas sekali. Poin ketiga, ini psikologisnya ya, depresi, stres, yang kemudian nanti berujung kepada upaya untuk bunuh diri. Kemudian dampak sosial, ada stigma yang sangat kental di lingkungannya kita. Dia malu, dia tidak bisa beraktivitas, ya, tidak bisa lanjut kuliahnya lagi, misalnya tidak bisa kerja, dan tentu akan berdampak secara ekonominya dia. Kalau misalnya yang menjadi korban adalah pekerja ya. Lanjut. Nah, ini butuh perhatian kita semua. Ayo teman-teman mahasiswa, buka mata ya, buka telinga, jangan lagi menjadi tabu dengan masalah kekerasan seksual. Ini kejadian loh, tadi yang dipaparkan oleh Kak Ros kan ada tuh kasus yang baru saja terjadi. Jadi di sekitar kita itu ada, hanya saja mungkin tidak bersuara. Nah inilah yang perlu kita perhatikan. Poin pertama yang mau saya sampaikan, kekerasan seksual selalu atau sering diabaikan. Ya, dari sisi korban mereka malu, mereka takut, mereka bingung harus apa, mau melapor kemana, mau bicara nanti dibilang apa ya, perempuan nakal, ya, salah dia sendiri misalnya. Nah itu ada pemikirannya kita yang selalu menyalahkan si korban. Kemudian kita sebagai masyarakat ya, saya bilang sebagai orang lain di sini, itu masih segan, masih cuek atau bahkan tidak tahu bagaimana cara untuk membantu. Misalnya kita sudah peduli nih, ada kejadian, tapi kita bingung dibantu bagaimana caranya. Terus ada judgement, ini juga yang paling kental ya. Selalu menyalahkan si korban. Itu yang tadi saya bilang lagi, pola pikir kuno. Ketika terjadi kasus, ya sama lah seperti yang Novia itu kan. Pamannya tidak mau membantu karena dianggap aib, hamil di luar nikah, salah dia, dan seterusnya. Tidak ada yang membantu. Nah, kalau kita kaitkan dengan kasus di perguruan tinggi, ini ada ketimpangan relasi kuasa. Ya, jadi selalu si pelaku merasa dia punya kekuasaan terhadap si calon korbannya. Kalau di kampus mungkin ada senior, junior, ada dosen dan mahasiswa, kemudian di kalangan pekerja, staff, ada atasan, ada bawahan. Jadi tidak selalu mahasiswa jadi korban. Ini yang perlu teman-teman ingat ya. Bisa juga staff-staff di dalam lingkungan kampus itu juga ada yang menjadi korban karena ada ketimpangan relasi. Sehingga mereka tidak bisa untuk melapor. Mereka punya kepentingan. Si mahasiswa misalnya, nanti kalau saya lapor saya tidak bisa lulus. Nanti kalau saya lapor malah dikeluarkan di DO. Ya. Kemudian yang pekerjanya takut melapor nanti kehilangan pekerjaan. Nah, itu ketimpangan relasi kuasa yang terjadi di perguruan tinggi. Kemudian poin terakhir, ini yang harus kita lakukan, ubah itu pola-pola pikirnya kita. Ya, kita yang mereka butuhkan si korban ini itu adalah kepeduliannya kita, empati. Coba menempatkan diri kalau misalnya nauzubillah min dzalik ya, kita menjadi korban atau ada kerabat-kerabat temannya kita yang menjadi korban. Coba berpikir seperti itu. Yang mereka butuhkan hanyalah didengarkan dan dikuatkan. Tidak usahlah kalian berkomentar, kenapa juga kok pergi pacaran sama itu? Kenapa juga kok mau dibawa ke hotel? Jangan berpikiran seperti itu. Dengarkan saja dan bantu dia untuk melapor. Ya, jadi solidaritas kita harus dukung teman-teman kita ini, para korban misalnya kalau ada di sekitar kita, supaya tidak takut untuk melapor. Dan kita harus beri dia jaminan bahwa dia mendapatkan perlindungan, tidak akan dikeluarkan dari kampus misalnya, tidak akan mendapatkan ancaman dan seterusnya. Nah, ini saya ke atas dulu. Saya perlu menyampaikan juga ya, laki-laki itu perlu bersuara. Selama ini kan selalu perempuan yang didorong untuk bersuara. Nah, lihat di gambar bawah ini. Laki-laki pun harus ikut serta. Artinya
Jangan sampai kita menganggap biasa ya ada istilah laki-laki semua itu sama. Nah, mungkin ada laki-laki yang baik ini yang juga harusnya bisa angkat suara. Timbulkan keresahan kepada lelaki yang lainnya bahwa eh, teman-teman laki-laki itu tidak suka dengan perilakunya dia. Jadi jangan hanya perempuan, tapi laki-laki juga harus untuk mulai berbicara. Next, ini yang tadi ada foto ya, yang sebelah kiri itu di Belgia, kemudian yang sebelah kanan ini di Bandung. Kiri itu maksudnya kirinya teman-teman ya, kalau menghadap ke HP atau laptopnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk upaya untuk menumbuhkan kesadaran. Mereka melakukan pameran yang isinya adalah kostum-kostum yang digunakan korban. Ya, jadi kita patahkan lagi itu pemikiran bahwa yang menjadi korban itu selalu orang-orang yang memang memancing, pakai baju seksi, keluar malam. Nah, kalau sebelah kiri sih ada ya, mungkin 1-2 baju tuh, bikini atau dress yang mini, pendek gitu. Tetapi itu hanya 1-2 saja. Kalau kita dalam persen, mungkin 80% itu orang-orang yang pakaiannya sopan, menutupi semua aurat-auratnya dia. Jadi tidak ada lagi, bukan tidak ada lagi ya, tidak selalu korban ini menjadi korban kekerasan seksual karena bajunya dia. Tetapi memang ada faktor dari si pelaku. Saya lupa tadi sampaikan di awal ya, penyebab-penyebab kekerasan seksual itu bisa dari diri sendiri, bisa dari keluarga, atau bisa juga dari lingkungannya kita. Dari diri sendiri itu misalnya begini, paparan pornografi, ya kan, kebiasaan nonton-nonton seperti itu, sehingga dia mau melampiaskan hasil tontonannya, dia ingin mempraktekkan seperti itu. Kemudian ada juga yang efek habis pakai obat-obatan terlarang, minuman keras, dia mabok sehingga lihat orang di pinggir lihat perempuan dia tarik lalu terjadilah tindakan asusila. Atau juga banyak yang ini masa kecilnya keluarganya tidak harmonis ya, broken home, atau bahkan dia menjadi korban waktu kecil sehingga ketika dia dewasa dia juga ingin melakukan hal demikian. Itu juga menjadi penyebab. Nah, kalau yang dari faktor lingkungan, kembali lagi tadi seperti yang selalu ditegaskan Kak Ros ya, hukum kita yang masih lemah. Ya, kalau kita nonton berita tuh kadang sudah dilaporkan, tetapi seolah-olah mereka mau mengalihkan bahwa ini bukan kekerasan seksual. Dibilangnya ini kan mereka suka sama suka gitu. Ada kan kasus yang seperti itu? Atau tidak mereka bilang si pelaku ini ada gangguan, jadi tidak bisa ditindak secara hukum. Dan kasus yang kemarin tuh yang kakek, tetangga, paman sama adik-adiknya, akhirnya yang di bawah umur kan tidak bisa ditindak, ya. Yang ditindak hanya kakek dan tetangganya. Next. Nah, kita coba lihat apa, ayo teman-teman mahasiswa, agent of change, apa yang bisa kita lakukan. Lanjut. Nah, kita sangkutkan dengan teori ya. Kalau untuk pencegahan masalah kesehatan, pencegahan penyakit, kita selalu sebut 3 kategori besar. Primer, sekunder, sama tersier. Untuk kasus kekerasan seksual, pencegahan primer itu di mana-mana selalu memotong garis sebelum terjadi masalah itu. Jadi kuncinya adalah edukasi di situ. Kita ya seperti ini kegiatan yang kita apresiasi, webinar-webinar, kita buka mata semua anak-anak muda ya, jangan sampai ada kejadian. Kemudian kalau pencegahan sekunder ini untuk korban yang sudah terjadi. Artinya secara fisiknya, misalnya ada luka di organ kelaminnya, atau mungkin ada sedikit unsur kekerasan, dia dipukul dan sebagainya, itu di pencegahan sekunder. Lalu yang tersier, nah ini yang lebih berat ya, traumanya. Jadi fisik mungkin bisa kita obati, tapi trauma ini jangka panjang. Kalau sudah terlalu parah, ada namanya mental block. Dia sama sekali tidak mau membahas ini. Ya, itu masalah psikisnya dia. Nah, ini adalah kunci dari rehabilitasi. Kita harus bisa melakukan pemulihan sehingga si orang ini bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Jangan sampai terjadi seperti si Novia, karena tidak ada yang mendukung, misalnya dia sudah lari ke sana kemari, cari bantuan, dan dia tidak dapat. Nah, akhirnya terjadi kasus bunuh diri. Jadi di tersier ini yang kita tekankan juga adalah bagaimana untuk merubah pola pikirnya, tidak menyalahkan dirinya, dan mencegah potensi-potensi keinginan untuk bunuh diri. Bisa kita lanjut? Saya akan sedikit paparkan beberapa program atau strategi-strategi ya dari WHO dan juga dari CDC. Nah, dari WHO ini dikenal dengan istilah respect. Respect itu adalah singkatan ya, framework
atau kerangka yang dibentuk untuk menyasar stakeholder, supaya stakeholder ini semua mau bergerak untuk mengatasi kekerasan seksual. Saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang di sini, karena mungkin nanti di CDC yang lebih saya tekankan ya. Intinya, di 7 langkah respect ini, yang pertama adalah relationship skill strength. Jadi kita mendampingi perempuan supaya dia mampu untuk berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Komunikasi interpersonalnya harus bagus. Dan bagaimana dia mengambil keputusan, dan dia harus tegas dengan keputusan itu. Karena kebanyakan korban sudah menolak, tetapi selalu dipaksa oleh si calon pelaku. Itu yang dimaksud di poin nomor 1. Poin nomor 2, pemberdayaan. Banyak kasus yang ini kan, prostitusi karena korban penipuan, dibilangnya mau dikasih kerja, tahu-taunya dijual, ya dijual secara untuk kebutuhan seksual. Ketiga, service ensure. Jadi regulasi harus ada. Sayangnya di Indonesia RUU PKS masih ngambang ya. Nah, ini kita harus berperan juga untuk mendorong pengesahan itu. Poverty reduce, ini lingkupnya terlalu luas. Kaitannya dengan poin nomor 2 tadi. Kita harus selamatkan kaum-kaum perempuan dari keterbatasan ekonomi, supaya mereka tidak lagi menjadi sasaran untuk orang-orang yang mau melakukan prostitusi. Ya. Nomor 5, menciptakan lingkungan yang aman. Dari sekolah, tempat umum, semuanya harus dijamin aman. Keenam, child and adolescent abuse prevent, jadi program parenting. Tadi di awal saya ada singgung bahwa kebanyakan korban broken home, nah makanya program parenting ini penting. Banyak hubungan-hubungan antara orang tua dan anak yang tidak akrab. Entah karena orang tuanya sibuk kerja, atau memang broken home, dan seterusnya, anaknya tidak ada tempat untuk bercerita, seperti itu. Dan yang terakhir, attitude, belief, sama norma. Ya, seperti yang kita lakukan lagi hari ini, kampanye dan edukasi, yang tujuannya adalah menghapuskan semua stigma-stigma pada korban. Kita bantu mereka untuk berani untuk bersuara. Ya. Jadi kita lihat yang digambar sebelah kanan ya, harus ada komitmen, commit to change, start today, jadi sesegera mungkin, kemudian support dengan evidence base, data-data kasus-kasus yang ada itu kita catat semuanya, kita buat laporannya, dan kemudian kita harus join others. Semakin banyak mitra, semakin banyak massa, itu mempermudah jalannya kita punya program pencegahan. Lanjut. Nah, ini yang dari CDC, dia lebih singkat ya. Stop CV namanya, jadi singkatan juga. Yang S yang pertama ini bystander approach, maksudnya adalah social norm, jadi norma-norma sosial yang ada. Ini mungkin istilahnya agak baru ya. Bystander itu kalau literally kita artikan, kita terjemahkan, itu artinya pengamat. Jadi begini, kadang kita mungkin melihat kasus-kasus kekerasan seksual yang sifatnya masih pelecehan, yang dia mungkin kayak tadi Kak Ros bilang ya, disenggol-senggol, dicolek-colek seperti itu, dan dia merasa segan, sebenarnya dia risih. Nah, kita ada di sekitar situ tapi kita diam. Itu namanya bystander, bingung mau bantu tapi masih segan, masih takut. Jadi kita cuma lihat saja atau malah pura-pura bodoh, pura-pura nggak lihat. Nah, di langkah sosial norm ini yang kita mau adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang menentang dan mau membantu mencegah kejadian kekerasan seksual. Kemudian yang kedua, T-nya itu teaching, mengajarkan skill untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Ini dengan promosi kesehatan ya, edukasi tentang seksualitas. Sekali lagi kita jangan tabu sama yang namanya seksualitas ya. Teman-teman sudah cukup dewasa untuk membicarakan hal ini. Kemudian kalau di CDC sih mungkin karena sasarannya luar negeri ya, mereka lebih sedikit terbuka tentang perilaku pacaran. Jadi mereka membuat materi bagaimana healthy and safe dating, pacaran yang sehat dan aman. Perempuan harus bisa membatasi diri saat berpacaran, karena kan banyak kasus ini yang terjadi dengan status hubungan pacaran. Lalu yang O-nya itu provide opportunities to empowerment, sama dengan yang tadi respect kan. Kita mau memandirikan perempuan, ini kaitannya dengan kasus-kasus yang prostitusi, perdagangan perempuan. Ya, kita lebih luas lagi. Mahasiswa pun jangan-jangan bisa jadi sasaran seperti itu. Jadi perempuan harus diberdayakan, dimandirikan secara finansial. Lalu yang ke berapa nih? 4 ya. Create protective environment. Sama juga dengan poin yang di respect ya, environment made safe. Sekolah, tempat kerja, ruang-ruang publik harus dibuat aman. Caranya gimana? Ya harus ada regulasi.
Jadi kalau kita kaitkan dengan strategi Promkes ya advokasi memang harus kencang di sini ya, advokasi dan kemitraan. Dan yang terakhir, support victim atau survivor, korban dan penyintas harus kita dukung. Sediakan layanan-layanan yang bisa menjadi wadah untuk mereka berkumpul. Jadi kampus ini harus bisa menyediakan layanan tempat mereka melapor misalnya. Kemudian kalau sudah terjadi harus ada layanan-layanan psikologis, dorong atau dukung dia supaya tidak lagi trauma, ya. Dan juga malah ada konseling untuk orang-orang yang beresiko. Artinya yang belum kejadian kita cegah. Karena kan tadi kita singgung penyebabnya ini salah satunya adalah broken home atau memang hubungan keluarga yang kurang harmonis, ya, tidak terlalu dekat. Nah, itu juga dijadikan program di CDC. Bagaimana kita konseling supaya mereka kembali dekat dan si anak ini tidak berpikir yang aneh-aneh, tidak mencoba hal yang karena dia kurang perhatian, maka dia jadi liar, mau coba yang aneh-aneh. Itu dia program Stop CDC ya. Jadi pada dasarnya sama, bagaimana kita menciptakan lingkungan yang positif, kemudian kita sediakan layanan ya, dan kemudian ada edukasi di situ. Lanjut. Nah, tadi juga sudah disebutkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ya, langkah tegas yang dilakukan dari Mendikbud. Ini bisa sebagai payungnya kita di tingkat universitas ya untuk segera mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Kita fokus ke poin penanganan dan pencegahan ya. Jadi yang dimaksud atau yang disinggung di PPKS ini, bagaimana kita dari pihak kampus itu bisa membuat kebijakan, peraturan, SOP yang tegas terkait dengan kasus-kasus. Kalau misalnya ada kejadian kasus kekerasan seksual di kampus, sampai dengan sanksi-sanksinya itu kita harus dibuat di situ. Kemudian pembentukan satgas, ya komite-komite, gerakan-gerakan mahasiswa, nah itu harus didukung. Kalau menurut saya sih kalau sudah ada SK, sudah ada kebijakan, ya ada regulasi, maka ke bawahnya itu kita bisa mudah. Yang penting sudah ada pegangan ya untuk kita untuk bergerak. Kemudian membuat layanan-layanan untuk pelaporan, misalnya konseling, rehabilitasi, dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa edukasi PPKS di maba ya, dikaitkan ketika penerimaan mahasiswa baru, biasanya kan ada orientasi. Nah, itu yang diminta dari Permendikbud ini. Kita mengangkat salah satu materi tentang kekerasan seksual. Bahkan kalau bisa sih jangan di maba saja, di senior yang sudah terlanjur masuk itu juga kita berikan edukasi. Nah, itu untuk pencegahan. Lalu untuk penanganan, Permendikbud itu meminta kampus menyediakan pendampingan, perlindungan, pemulihan, dan pengenaan sanksi administratif bagi pelaku. Nah, perlindungannya seperti apa? Kita lihat yang warna merah, jaminan kelanjutan untuk bisa tetap berkuliah. Kalau kasus yang tadi Kak Ros sebut ya, yang yudisium tiba-tiba namanya hilang, nah berarti dia sudah tidak memenuhi satu tuntutan Mendikbud yang ini. Jadi dilaporkan justru mereka dengan dalih menjaga nama baik, yang dikorbankan malah si korbannya itu. Jadi ini harus dijamin. Ketika dia melapor, dia harus tetap bisa melanjutkan perkuliahannya. Ketika dia melapor, yang 5 menit lagi ya. Oke. Jadi harus bisa dapat perlindungan secara fisik, kerahasiaan identitas, dan pendampingannya ini secara konseling dan juga bantuan hukum. Lanjut. Nah, ini HPU sebenarnya mungkin karena waktunya kita sedikit. Intinya kalau dari Kemenkes, tadi kan dari Mendikbud. Kalau dari Kemenkes kita sudah ada program HPU, Health Promoting University. Dan kalau sekarang memang mereka fokusnya ke Germas sama COVID. Tetapi di poin-poinnya itu sudah ada yang menyinggung kesehatan mental, pelecehan, sama Kespro. Jadi ini sudah bisa teman-teman jadikan dasar ya, teman-teman mahasiswa untuk maju. Ya, kita advokasi Pak Rektor untuk segera buat SOP atau regulasi. Karena sudah ada landasan-landasan dari Mendikbud dan juga Kemenkes. Lanjut. Nah, yang bisa kita lakukan, teman-teman harus mulai dari survei. Data harus ada, kemudian analisa cara pencegahan dan penanganannya, dan kalau sudah ada laporannya, inilah menjadi bekal kita untuk advokasi ke Rektor. Nanti yang kita harap ada keluar SK, ya, ada Satgas, ada komite gerakan mahasiswa, kemudian dimasukkan ke kurikulum, ya, atau di kegiatan-kegiatan pendidikan, dan juga tersedia layanan yang komprehensif, mulai dari pelaporan sampai dengan rehabilitasi. Slide terakhir mungkin. Nah, ayo kita sama-sama stop kekerasan seksual. Ini betul sekali ya, semua peduli, semua terlindungi. Kalau semuanya peduli, kita bisa saling melindungi.
ya. Kalian harus menjadi agent of change untuk menciptakan kampus yang aman dari kekerasan seksual. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Teman-teman sebagai generasi muda harus bisa memanfaatkan semua media ya, untuk terus mengangkat isu ini. Kita ciptakan lingkungan yang menghapuskan stigma terhadap korban dan anti terhadap kekerasan seksual. Terima kasih, orang bisa lawan kekerasan seksual di kampus. Salam sehat semuanya. Ya, salam sehat. Terima kasih banyak Kak Fajrin, pemaparan materinya luar biasa. Ada beberapa hal tadi yang saya notice ya mengenai pencegahan kekerasan seksual di kampus yang disampaikan oleh Kak Fajrin. Salah satunya yang menarik ini adalah laki-laki perlu bersuara juga, perlu speak up juga untuk membantu para perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Artinya ini tidak ada perbedaan gender dalam gerakan anti kekerasan seksual ini ya, Kak Fajrin ya, gitu ya. Baik, dan tadi ada banyak sekali pencegahan-pencegahan yang disampaikan oleh Kak Fajrin, dan dari materi-materi ini, baik dari Kak Ros maupun dari Kak Fajrin, banyak pertanyaan-pertanyaan dan sudah ada beberapa yang raise hand mau bertanya langsung kepada narasumber.